Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Imas Nurlaila, guru PPKN di SMK Negeri 1 Cimahi. Yang saat ini saya sedang mengikuti PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Nomor induk mahasiswa 2434952. Saat ini saya sedang melaksanakan salah satu tugas dalam kegiatan PPG ini, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan materi pelajaran Pancasila dan menggunakan metode pembelajaran PBL, Project Based Learning. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum kita dimulai pembelajaran mata pelajaran, alangkahnya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu. Siap. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dipersilakan. Berdoa istighfar. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan ngabsen dulu ya. Adli Aji Setiawan ada. Albertus Kalendepren Larwood ada. Andika Maulana, Anissa Tri Hamdini, apa tuh nih? Arapli Rayan, Dika Riji Hamdani, Diana Hamdayani, Patir Dwi Kuntoro, Paujan Muhtaj Ramadan, Pera Nur Fadilah, Fikri Muhammad Fajri, Handika Ramdan Setiawan, mana ya? Ihsan Muhammad Rizki, Karin Anisha Hasan, Holik Yusuf Alamsyah, Mahesa Narendra Putra ada, Muhammad Ramdan ada, Muhammad Peri Padilah, Muhammad Nabi Arhamu Rizki, Muhammad Syahban Rabi ada, Muhammad Azmi Ali Imron, Muhammad Evan Andika Pratama, Muhammad Raihan Gunawan, Muhammad Yudit Ilham ada, Najwan Alil Lukman, Niki Hidin, Nur Asyifa Fitri Ramawati, Kela Cantika Ratu Dagustani, Raka Pahdi Rahman, Reibi Rama Aksa ada, Randy Repansyah, Repan Setiawan ada, Robi Alfah Reji, Salma Nur Aini, apa itu ya? Sireniti Putri Pertiwi ada, apa ini? Trapis Nata Kumara, Jahra Oktaviani, Jual Pak Nur Paudiah. Oh, ada semuanya ya? Ya. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang Pancasila ya, kelahiran Pancasila. Pembentukan PPKI.
Tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 ini adalah untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Muhammad Yamin. Pandangan Muhammad Yamin ya. Peri kebangsaan. Satu, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Menurut pandangan Supomo, satu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat ya. Sekarang menurut pandangan Insinyur Soekarno, satu kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945, dalam pidatonya Insinyur Soekarno menyebutkan bahwa dasar negara ini adalah filosofi grounded yang berarti filsafah atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Gagasan Soekarno tentang 5 dasar negara Indonesia tersebut diberi nama apa? Pancasila. Pancasila itu apa sih? Pancasila itulah apa? Dasar negara kita. Panca itu apa ya? Panca itu 5 dan sila itu dasar. Jadi Pancasila itu 5. Jadi akhir sidang BPUPK pertama. Di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah berapa? 8 orang panitia 8 ya, yang terdiri golongan apa? Kebangsaan dan golongan keagamaan. Satu siapa? Yang ketuanya? Kedua? Hatta. Ketiga? Keempat apa? AA Maramis. Kelima? Ya, keenam Oto Iskandar Dinata. Keenam? Ketujuh ya, kedelapan ya. Dari usulan yang diperoleh panitia 8 membuat klasifikasi usulan seperti berikut. Satu apa? Usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kemudian usulan terkait dasar negara. Ya, terus yang ketiganya usulan terkait masalah atau federasi. Yang kelimanya apa? Yang keempatnya usulan terkait bentuk negara dan kepala negara. Yang kelimanya terkait warga negaranya. Keenamnya apa? Usulan terkait daerah. Ketujuh apa? Usulan terkait ya. Kedelapan usulan terkait ya. Yang terakhir apa? Usulan terkait keuangan. Jadi panitia 9 itu pada akhir pertemuan ya, 38 orang anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas panitia 8 membantu apa? Panitia 9 yang berlangsung di kantor besar Jawa Hokai ya. Tuh, ini apanya itunya? Strukturnya ya. Coba udah lihat. Adanya Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Coba baca kalian. Jadi di dalam Piagam Jakarta terjadi perubahan tata urutan Pancasila ya. Dari susunan yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, selain itu terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut. Pembentukan PPKI pada tanggal berapa?
Kan 45. Jadi Komando Tertinggi Jepang Marshal Tauchi mengumumkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, disingkat apa? PKI atau Dokuritsu Jumbi Ikai sebagai penerus BPUPK. Dari pertemuan dengan Tauchi yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945, mereka mendengar bahwa pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat apa? PPKI ya. Kemudian perubahan piagam. Pada sidang pertama itu pula PPKI menyetujui apa? Naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD NRI. NRI itu apa ya? Ya, tahun 1945. Diikuti perubahan sebagai berikut. Kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Alinea keempat, pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai anak kalimat yang berbunyi satu apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai apa? Pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian alinea keempatnya apa? Keempat yang bawahnya, pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi apa? Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi yang adil dan beradab. Ya. Ya, udah ya. Jadi di balik perubahan sila pertama, tokoh penting di balik perubahan ini adalah siapa? Muhammad Hatta. Setelah mendengar keberatan tokoh-tokoh Kristen dari wilayah Indonesia Timur atas kalimat apa kalimatnya? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi pada Piagam Jakarta, Muhammad Hatta segera mendekati tokoh-tokoh Islam untuk bersedia mengubah rumusan kalimat tersebut. Terima kasih. Dari materi tersebut ada yang mau ya? Sok, nanti yang jawab. Ya, kamu nanya apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Travis Salah Negara. Saya izin bertanya Ibu mengenai Pancasila barusan. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah kenapa sih kok Pancasila itu sangat cocok dijadikan sebagai dasar negara bagi negara Indonesia? Ya. Ada yang mau jawab? Silakan. Silakan jawab. Pertanyaannya apa tadi teh? Silakan dijawab ya. Kasih tahu pertanyaannya apa tadi, kasih tahu. Pertanyaannya itu adalah ditulis aja, ditulis boleh. Ditulis aja. Ditulis pakai apa? Boleh, mau ditulis boleh, mau di kertas boleh. Ini aja ya. Harus ada yang jawab ya. Nanti dikasih bonus. Boleh cari di Google ya. Ya, boleh cari di sini ya. Yang mau jawab ngacung. Boleh cari di sini. Boleh lihat ya. Boleh. Cari. Cari di sini. Silakan yang mau jawab. Cari jawabannya. Udah dicari, terus di ini yang jawab ya. Cari dulu jawabannya oleh. Ya, silakan. Boleh berdiri. Namanya siapa?
Boleh? Pertanyaannya, kenapa Pancasila sangat cocok digunakan di negara Indonesia sebagai dasar negara? Jawaban saya, karena Pancasila itu mencerminkan nilai luhur bangsa serta menyatukan keragaman yang ada di Indonesia dan mencerminkan nilai keadilan. Apakah benar? Benar? Oh, benar. Senang. Ada yang mau nanya lagi nggak? Satu lagi aja. Siapa yang mau nanya? Dan siapa yang mau jawab? Oke, siapa? Siapa yang berani? Boleh, Neng. Apa pertanyaannya, Neng? Boleh ditulis, boleh dituduh. Oh, silakan. Sambil diomongin ya. Apa tuh? Silakan disebutkan, Neng. Yang keras. Apa perbedaan BPUPKI dengan PPKI? Ada yang mau jawab? Silakan cari jawabannya, boleh? Yang mau jawab angkat tangan. Tadi dulu, oke, boleh lihat. Silakan, Neng, berdiri. Namanya siapa? Ya, silakan. BPUPKI bertugas menyelidiki dan menyusun hal-hal penting terkait kemerdekaan termasuk aset negara dan UUD. Sementara PPKI bertugas melanjutkan tugas BPUPKI membentuk proklamasi kemerdekaan dan membentuk struktur pemerintahan awalnya. Apakah benar jawabannya? Benar? Oh. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, silakan kalian dibuat kelompok ya. Apakah benar jawabannya? Benar? Oh. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, silakan kalian dibuat kelompok ya. Berapa kelompok ya? 19. Ini ada berapa? Silakan ini dibagikan bikin kelompok. Ada berapa ini ya? Coba dihitung dulu. Kalian dikerjakan ininya ya. Satu-satu bagikan. Ini per kelompok ya. Silakan dibantu, Neng. Silakan bantu. Tolong dibagiin. KPD-nya ada berapa? Ini ada 20 itu. 20 berarti dibagi berapa ya? Satu kelompoknya. Kalau 19 cukup satu bangku. Satu bangku. Satu bangku satu? Ya, oh, sok dibagiin satu-satu. Ininya yang dibagiin nih. Ya. Satu-satu ini. Tolong dibagiin. LKPD-nya satu bangku satu ya. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah nanti kasih tahu Ibu ya. 3 menit lagi. Silakan silakan. Nanti biar dapat nilainya 100 ya. Kalau kalian nilainya 100, Bu Ibu akan diviralkan. Di TV. Metro TV. Silakan, Dok. Udah bohong.
Seperti harus selesai. Hei, silakan ini mau perbaiki 3 menit lagi ya. Karena ada yang mau ke belakang, kalian tunggu dulu aja sebentar ya. Ada yang mau bercerita tentang hari ini? Ada yang mau cerita tentang hari ini enggak? Tentang hari ini gimana? Kata-kata hari ini gimana? Kata-kata hari ini apa? SMKTI? SMKTI. SMK Negeri 1? SMK Negeri 1 apa? Cimahi, bisa ya. Gimana itunya? SMK Negeri 1? Cimahi. Oh iya. Silakan, ada yang mau nyanyi enggak? Atau ada yang mau bercerita misalkan tentang kisah kalian sendiri waktu hari apa? Tahun baru kemana kalian? Tahun baru kalian di kemana? Di rumah? Oh, oh. Kalau di rumah atau bukan cerita? Oh. Kasih tahu enggak ya? Ibu orang Indonesia. Mau tahu nggak ceritanya? Benar mau tahu? Cius. Atau ada 2 rius? Oh, boleh. Ibu teh orang Indonesia ya, lahir di Jawa Barat, tinggal di sisi jalan. Ya iya, kalau ibu tinggalnya di tengah jalan nanti ketabrak. Hidup ibu gitu. Nama ibu siapa? Bu Imas. Udah kenal kan? Sekarang giliran kalian yang mau cerita. Siapa yang mau cerita sama ibu? Silakan. Oh, Peri, sok Peri. Yang mana Peri teh? Sok Peri. Peri mau cerita apa? Tentang pelajaran. Siapa guru kalian yang paling disukai? Bunda Perga. Siapa? Bunda Perga. Bunda Perga. Iya. Cantik ya? Cantik. Oh gitu. Terus siapa lagi? Pak Rohmat. Ibu sampai batuk. Karena terharu. Bunda Perga cantik, baik hati dia dan tidak sombong itu. Ibu juga cantik. Siapa? Ibu juga cantik. Amin. Itu kehendak Allah. Ada yang mau cerita lagi enggak? Silakan cewek, anak cantik sok. Enggak. Silakan cerita tuh sama ibu.
Rompat Bu. Tentang nostalgia di SMA. Nostalgia di SMA gimana? Siapa? Oh, boleh di absen. Karin. Karin anak mana? Karin anak mana? Anak mana apa aja Bu, tinggal di mana? Bukan anak mana. Anak gaul. Jadi Bu. Anak kayak ibu. Oh. Anak kayak ibu. Ya, mau bercerita, Neng? So, silakan cerita tentang pengalaman Karin. Gimana? Sekolah di sini gimana? Apakah betah di sini atau betah di sini? Betah. Betah. Ya, karena apa betahnya? Temennya asik-asik. Yoi. Berarti ibu juga asik ya? Kalau gitu kamu mau nyanyi apa? Kok nyanyi Bu? Mau nyanyi tentang Garuda Pancasila boleh. Nanti Bu gak bisa nyanyi, bisa pada kabur, bisa nanti Ibu sakit perut. Oh tidak, tidak ibu mah tidak akan kabur ibu mah. Siapa yang bisa nyanyi Garuda Pancasila? Ayo. Dia bisa. Kan ini mengenai kelahiran Pancasila, silakan kita menyanyikan Garuda Pancasila. Ayo. Sok 1, 2, 3. Pancasila. Saya proklamasi, saya berkorban untuk Pancasila dan negara dan yang hadir bersama. Udah ya. Sekian dari Ibu, terima kasih ya. Silakan di siapaan aja. Sikap perhatian. Siap. Sikap beri salam. Waalaikumsalam. Kan kita mau pulang ya? Mau pulang belum? Oh, belum. Sekian dari Ibu, terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya. Ya Pak. Ini